Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video saya. Kali ini kita akan membahas soal-soal tentang perbandingan trigonometri dengan sub bab yaitu aturan kosinus. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah soal UN tahun 2018. Diketahui segitiga ABC dengan panjang sisi AB adalah 200, sisi AC-nya adalah 150, dan sudut BAC-nya adalah 60 derajat. Panjang sisi BC adalah ini menggunakan aturan sinus seperti ini, aturan kosinus ya, aturan kosinus seperti ini. Nah, kita gambar dulu segitiga ABC-nya. Nah, segitiganya bebas ya, mau modelnya seperti apa saja. Yang penting segitiganya segitiga sembarang. Nah, misalkan seperti ini. Ini sudut titik A, ini B, ini C. Diketahui AB-nya 200, ini 200, terus AC-nya 150, terus BAC atau sudut A-nya adalah 60. Ini adalah 60 derajat. Yang ditanyakan panjang sisi BC, B ke C, misalkan ini X. Atau A ya, sama saja. Sisi A kecil ya. Nah, menggunakan rumus aturan kosinus, maka A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat. Berarti B kuadrat adalah ini, C kuadrat adalah yang ini. Min 2BC kalikan cos A. Cos A-nya adalah ini. Sehingga rumusnya adalah pakai yang rumus yang atas ya. Yang A kuadrat. A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2 kali BC kalikan cos A. Cos A. Maka A kuadrat sama dengan B kuadrat. B-nya adalah sisi di depan B. Nah, ini B-nya, maka ini 150. 150 kuadrat plus C. C-nya berarti di depannya C adalah 200. 200 kuadrat min 2 kali B, berarti 2 kali 150 kalikan C adalah 200 kalikan cos sudut A yaitu 60 derajat. 60 derajat. Sehingga A sama dengan 150 kuadrat adalah 15 kalikan 12, 225. Nolnya 2 ya. Tambah 2 kali 2 adalah 4. Nolnya adalah 4. 1, 2, 3, 4. Terus min 2 kali 150 adalah 300. 300 kalikan 200 adalah 6. Nolnya 4. Nah, terus kalikan cos 60. Cos 60 adalah setengah. Setengah. Sehingga A kuadrat sama dengan 22 ditambah 40 berarti 62. 62 500 dikurangi 60.000. Nah, kalikan setengah. Nah, ini perkalian dulu berarti harus didahulukan. Berarti 62.500 kurangi 60 kalikan setengah, jadinya 30.000. Ya, jadinya A kuadrat adalah 60 kurangi 30, jadinya 30, 32, 500. Nah, itu adalah A kuadratnya. Nah, sehingga untuk menentukan nilai A, berarti A kuadrat sama dengan 32.500. Maka A-nya adalah akar dari 32.500. 32.500. Nah, berapa akar 32.500? Nah, kita cari yang senilai ya, yang senilai adalah dari atau dengan akar dari 32.500. Akar dari 32.500 itu sama saja dengan akar ya, akar dari dibagi dengan 13 itu bisa 13 kalikan 2.500. Nah, jadi sama dengan akar dari 2.500 itu adalah 50. Terus akar 13-nya tetap tulis saja akar 13. Nah, ini adalah nilai A-nya, satuannya cm. Jadi panjang dari B ke C adalah 50 akar 13 cm. Nah, jawabannya adalah yang A. Selesai. Oke, soal berikutnya, diketahui segitiga PQR dengan panjang sisi PQ adalah 10, QR adalah 20. Jika besar sudutnya dibentuk oleh PQ dan QR adalah 60 derajat, berapakah panjang sisi PR? Nah, kita gambar dulu segitiganya, segitiga PQR. Nah, misalkan ini P,
ini Q, ini R. Terus PQ-nya adalah 10, ini 10. QR-nya adalah 20. Terus jika besar sudut yang dibentuk antara PQ dan QR. PQ dan QR, berarti yang ini ya. Ini adalah 60 derajat. Maka panjang sisi PR misalkan berarti PKR ini adalah sisi Q ya. Nah, berarti pakai rumus Q kuadrat sama dengan P kuadrat ditambah R kuadrat min 2 kali P kali R ya, kalikan cos Q ya, Q. Nah, jadi Q kuadrat sama dengan P kuadrat. P-nya adalah 20. 20 kuadrat tambah R. R-nya adalah angka di depan R yaitu 10. 10 kuadrat min 2 kali 20 kali 10 kali cos Q. Q-nya adalah 60 derajat. 60 derajat. Berarti Q kuadrat sama dengan 20 kuadrat adalah 400. Ditambah 10 kuadrat adalah 100. Min 2 kalikan 20 adalah 40. 40 kalikan 10 berarti 400. Kalikan cos 60. Cos 60 adalah setengah. Jadinya Q kuadrat sama dengan 400 tambah 100 adalah 500 ya. Langsung saja. 500 min 400 kalikan setengah adalah 200. Nah, sehingga Q kuadratnya adalah 500 kurangi 200 adalah 300. Sehingga nilai Q kuadratnya adalah 300, maka bisa dicari nilai Q-nya adalah akar dari 300. Nah, akar dari 300 adalah 100 kalikan 3. Akar 100 adalah 10. Nah, akar 3-nya ngikut akar 3. Satuannya cm. Nah, Q ini adalah panjang dari P ke R. Nah, panjang dari P ke R adalah 10 akar 3. Nah, berarti jawabannya yang A. Oke, seperti itu ya. Oke, soal berikutnya diketahui segitiga PQR dengan panjang sisi PQ adalah 10, QR adalah 20. Jika besar sudut yang dibentuk oleh PQ dan QR adalah 60 derajat, berapakah panjang sisi PR? Nah, kita gambar dulu segitiganya. Segitiga PQR. Nah, misalkan ini P, ini Q, ini R. Terus PQ-nya adalah 10, ini 10. QR-nya adalah 20. Terus jika besar sudut yang dibentuk antara PQ dan QR. PQ dan QR, berarti yang ini ya. Ini adalah 60 derajat. Maka panjang sisi PR misalkan berarti PKR. Ini adalah sisi Q ya. Nah, berarti pakai rumus Q kuadrat sama dengan P kuadrat ditambah R kuadrat min 2 kali P kali R ya, kalikan cos Q ya, Q. Nah, jadi Q kuadrat sama dengan P kuadrat. P-nya adalah 20. 20 kuadrat tambah R. R-nya adalah angka di depan R yaitu 10. 10 kuadrat min 2 kali 20 kali 10 kali cos Q. Q-nya adalah 60 derajat. 60 derajat. Berarti Q kuadrat sama dengan 20 kuadrat adalah 400. Ditambah 10 kuadrat adalah 100. Min 2 kalikan 20 adalah 40. 40 kalikan 10 berarti 400. Kalikan cos 60. Cos 60 adalah setengah. Jadinya Q kuadrat sama dengan 400 tambah 100 adalah 500 ya. Langsung saja. 500 min 400 kalikan setengah adalah 200. Nah, sehingga Q kuadratnya adalah 500 kurangi 200 adalah 300. Sehingga nilai Q kuadratnya adalah 300, maka bisa dicari nilai Q-nya adalah akar dari 300. Nah, akar dari 300 adalah 100 kalikan 3. Akar 100 adalah 10. Nah, akar 3-nya ngikut akar 3. Satuannya cm. Nah, Q ini adalah panjang dari P ke R. Nah, panjang dari P ke R adalah 10 akar 3. Nah, berarti jawabannya yang A.
Oke, seperti itu ya. Nah, itu tadi cara mengerjakan atau cara menentukan perbandingan trigonometri dengan menggunakan rumus aturan kosinus. Nah, ini aturan kosinusnya. Nah, silakan bisa dipraktekkan untuk mengerjakan soal-soal yang lain dan semoga bermanfaat. Bagi yang belum jelas bisa langsung tulis pertanyaan di kolom komentar di bawah ini dan jangan lupa subscribe channel saya untuk mendapatkan info terbaru tentang pembahasan soal-soal matematika UN tahun 2018-2019. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.